Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lazwaji wa dzurriyyati wa ila jami' ashabi Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahaba wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ila jamil malaikatil muqarrabin wal fuqahil muhaddisin wal fuqahil mufassirin wal ulama'il arifin wal musannifin al mulisin, khususan Kutubur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, khususan ilarwi Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, khususan ilarwi Haji Ahmad Hidayat bin Abi Yusuf, wa ilarwi Haji Muslim bin Haji Syekh, khususan ilarwi wa ila jami' masyaykhina wa muallimina annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatahum fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, puji sinareng syukur. Mari kita sama-sama senantiasa panjatkan, sampaikan ke Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melimpahkan anugerah nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat yang dihiasi dengan iman dan Islam, sehingga pada kesempatan malam ini Allah perkenankan kita untuk istiqomah menjalankan perintahnya, istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat sinareng salamna mugia tangtosna didugikeun kajungjunan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majlis Talim Masjid Besar Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran para remaja masjid. Alhamdulillah, kurang tiasa silaturahmi deui dina rangka dalam rangka ngalaksanakeun kewajiban urang nyaeta tolabul ilmi. Gugurna kewajiban lamun urang tiasa nyupri milampah karena kewajiban anu jadi kewajiban ka urang sadaya. Tolabul ilmi bisa gugur lamun urang tiasa ngalangkahkeun sampeyan urang, tiasa ngalangkahkeun langkah kita untuk menuju majlis ilmu, maka gugur kewajiban urang ku ayana urang ngalangkahkeun ka ieu majlis. Karena tolabul ilmi teh
Kewajiban fardu ain. Talabul ilmina fardu ain. Diwajibkeun ka saha wae jalmina umat Islam anu tos balik, anu berakal, kana nyupri ilmu, hadirna di majelis ilmu. Mudah-mudahan bapak-bapak anu senantiasa istiqomah, jamaah istiqomah, kewajiban ieu jadi gugur ka urang sadaya. Nyupri ilmu bisana pinterna henteu jadi kewajiban, tapi bisana pahamna kana syariat agama eta teh jadi kehalusan. Jadi kebaikan bagi kita semua untuk menjadikan ilmu itu adalah bagian daripada syariat agama. Sakumaha anu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah anu ngadugikeun lagi. Wa may yuridillah bihi khairan. Sing saha jalmina anu ku Gusti Allah dikehendaki janten jalmi anu sae, jalmi baik, orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka jalmi eta digampilkeun ku Gusti Allah paham dina agamana. Pukituna Bapak hadirin jamaah sadayana yang hadir pada saat ini di antara orang-orang baik yang ditunjukkan hidayah oleh Allah untuk paham dalam urusan agama. Pukituna mugia urang sadayana dina danget ieu wong ieu sing kacatat ku Gusti Allah di antara jalmi-jalmi anu dijadikeun jalmi anu hade, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat menjalankan syariat agama. Karena Allah menciptakan makhluk itu ada dua kelompok. Ada termasuk kelompok anu ahli khair, ada kelompok anu ahli doir, ahli syar, ahli keburukan. Tapi alhamdulillah urang mah geuningan ayeuna teh dijantenkeun ku Gusti Allah anu mudah-mudahan dugi ka akhir hayat urang sadaya, dugi ka pupusna urang, ka ajalna dongkap ka urang, sing dicatat ke Gusti Allah teh ahli kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dina danget ieu tidak terasa bagi kita sebagai umat Islam yang meyakini atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita hidup di alam dunia ini dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari hari demi hari kita lalui, setiap pekan yang kita lewati, setiap bulan yang kita lalui, maka hari ini sudah sampai di penghujung akhir tahun 1446 Hijriah, Pak. Sekarang sudah tanggal 29 Zulhijjah. Artinya tidak terasa 1 tahun sudah kita lalui. Kusabab urang mah ngartosna tahunnya sekarang itu baru pertengahan tahun, bulan Juni. Ya. Padahal sekarang sudah akhir tahun. Bagi hitungan kita sebagai umat Islam, hitungan Hijriah. Kira-kira aya nu emut henteu kan? Emutna kara kamari, Pak. Idul Kurban. Nah. Tapi nggak tahu pergantian tahunnya kapan. Insya Allah besok bulan Muharram, yang tinggal nunggu waktunya 2 hari kemudian sudah pergantian hari, tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah kan. Nah inilah yang Allah sampaikan Bapak hadirin rahimakumullah.
Di bulan Hijriah ini Allah tetapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Al-ayat. Allah sampaikan sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang menjadikan takaran ukuran kehidupan di dunia. Bulan perhitungan yang menjadikan ukuran kehidupan di dunia ini, menurut perhitungan yang Allah tetapkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, diciptakannya langit dan bumi, maka dalam hitungan selama kurun satu zaman, satu tahun, 12 bulan. Kata Allah jumlahnya ada 12 bulan. Hitungan tahun, bukan kata si Columbus, bukan. Maka Rasulullah SAW tuh lebih hebat, Pak. Kita yakini Rasulullah adalah orang hebat, manusia hebat. Basarun laisakal basar. Rasulullah adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, tapi tidak seperti manusia biasa. Apakah dulu pernah dihitung ilmu fisika? Nggak ada. Apakah ada dulu Rasulullah menghitung dengan teropong? Nggak ada. Tapi Rasulullah langsung diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan hitungan dalam satu tahun itu 12 bulan. Maka yang 12 bulan ini Allah sampaikan minha arba'atu hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan yang diistimewakan. Maka hari ini di antara 4 bulan itu akan kita sampaikan ada 1 bulan di antaranya yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 itu yang akan kita kupas keutamaan dan keistimewaannya pada malam ini yang disebut dengan hari Asyura. Apa itu hari Asyura kan? Oh, hari Asyura teh cek kolot mah baheula ngeueum dicai. Satu surah. Cenah, kata ge cenah. Katanya banyak orang kalau udah hari Asyura ngeueum ngerendam di balong. Nah, keun eta mah batur. Anu encan mengenal syariat agama, urang mah tos mengenal syariat. Ulah sok tuturut munding anu teu jelas dina dalil syariatna. Maka Rasulullah SAW menyampaikan ala inna zamana qadis tadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahron minha arba'atu hurum salah satun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun mudirrun alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Kata Rasulullah dalam sabdanya, Rasulullah ngandika ngadau kieu para sahabat ingat pepeling keur aranjeun. Ingat kudu diingat sepanjang zaman bahwa zaman perhitungannya, masa perhitungannya qadis tadaraka hayatihi, zaman itu berputar dari tahun ke tahun seperti perputarannya antara pergerakan matahari dan bulan.
pergerakannya yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak diciptakannya langit dan bumi. Allah menciptakan nama-nama bulan, 12 bulan itu semenjak diciptakan langit dan bumi. Lain cenah ketemu kutub utara dan kutub selatan, bukan. Lain cenah peda ada perjalanan ya seseorang di bahtera lautan, sehingga ditemukan kajian-kajian pertemuan antara ujung bumi kan. Tetapi Allah sampaikan dalam Al-Quran, Rasulullah menegaskan dalam sabdanya bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dibuat juga perhitungan bahwa as-sanatu isna asyara sahron, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 saur Rasulullah minha arba'aturum, salah satun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kenapa diistimewakan? Kenapa yang 3 bulan ini diistimewakan, dispesialkan oleh Allah di dalam Al-Quran dibandingkan dengan berapa? 9 bulan yang lainnya. Allah dan Rasulullah menyampaikan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu adalah 3 bulan di mana Allah istimewakan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan inilah puncaknya umat Islam untuk melaksanakan rangkaian rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Maka ibadah haji itu Bapak hadirin rahimakumullah dilaksanakan mulai berangkat Zulqa'dah, pelaksanaannya di bulan Zulhijjah, kepulangannya sampai bulan Muharram. 3 bulan. Artinya panjang perjalanan haji itu sampai 3 bulan. Walaupun pelaksanaan hajinya Al-Hajju Arafah, haji itu hanya 5 hari. Selama ada di Arafah. Di Arafah tanggal 8 Zulhijjah, puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, geser ke Muzdalifah sampai di Mina tanggal 10 Zulhijjah. 3 hari ditambah menginap 2 hari di Mina menjadi 3 hari, totalnya 5 hari. Puncak hajinya hanya 5 hari, tapi perjalanannya bisa 3 bulan. Kenapa demikian? Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bulan Muharram inilah yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan, 3 bulan berturut-turut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Rajabun Mudirun, dan yang keempat bulan haram itu adalah bulan Rajab yang terpisah, yang ada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban. Gitu. Kedua hafal. Orang sebagai umat Islam harus hafal. Tentang nama bulannya kita hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Habis 12. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi kita masuk di bulan Muharram. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan keutamaannya ibadah haji. Bagi kita yang di Indonesia ada keutamaan yang Allah berikan, yaitu hari Asyura. Kenapa hari Asyura menjadikan istimewa yang ada di bulan Muharram? Hari Asyura yang diistimewakan oleh Allah, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas itu siapa?
Abdullah bin Abbas itu keponakan sepupu Rasulullah, putranya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu adiknya dari ayahnya Rasulullah. Karena Rasulullah punya keluarga ayahnya, dari ayahnya itu ada Abdul Muttalib, ya, Abu Thalib. Terus Abdul Muttalib itu siapa? Kakeknya Abu Thalib. Kemudian Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Abu Jahal yang disebut Abu Lahab. Nah, ada sebenarnya 8 bersaudara. Sayyidina Abdullah di atasnya ada yang sudah wafat, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan ayahnya pun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah ketika lahirnya. Maka tersisalah 4. Jadi uaknya 3 sudah meninggal, ditambah ayahnya meninggal 4. Ke bawah ada dari adik-adik ayahnya, adiknya Sayyidina Abdullah, yaitu Abu Jahal, kemudian Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Abu Thalib. Maka Abdul Muttalib, ya, Abu Thalib. Nah, yang keempat ini Rasulullah lebih banyak diurus oleh pamannya Abu Thalib. 2 yang menjadikan pengikut Rasulullah yang sampai masuk Islam, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Yang 2 taat kepada Rasulullah tapi nggak sempat masuk Islam, yang ngurus Rasulullah. 1 yang menentang Rasulullah, yaitu Abu Jahal. Nah, Sayyidina Abbas bungsu berarti, punya putra namanya Sayyid Abdullah. Abdullah bin Abbas ini, Sayyid Abdullah ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Doanya, ya Allah, ilhamkan kepada Abdullah bin Abbas ilmu takwil, bisa memahami Al-Quran, dan ilmu paham dalam syariat agama. Maka Abdullah bin Abbas akhirnya hijrah, Pak. Ilmunya banyak, meneruskan jejak Rasulullah, hijrah ke kota Thaif, dan beliau wafat di Thaif. Makanya kalau yang umroh, yang hajian, itu bisa mengunjungi makam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada di sana makamnya, ziarah ya ke Thaif. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man soma yauma asyura minal muharram, barang siapa, kata Rasulullah, yang saum di hari Asyura pada bulan Muharram, atahullahu ta'ala sawaba asrota alafi malakin, Allah akan membalas saumnya orang yang saum di hari Asyura pada bulan Muharram. Nanti yang 2 hari lagi kita akan temui bulan Muharram. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang saum di hari Asyura dengan pahala sawaba asroti alafi malakin. Pahala ibadahnya 10.000 malaikat. 1 hari saum di hari Asyura dibalas pahalanya 10.000 malaikat. Kira-kira malaikat ada maksiatnya nggak, Pak? Ada.
Ibadah 24 jam ibadah. Enggak kehitung pahala ibadahnya malaikat. Ini 10.000 malaikat. Maka pun keur urang mah sebagai umat Islam besok datang Muharram, tunggu pada hari Asyura-nya saum. Minimal lakukan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram. Bahkan kata Rasulullah melanjutkan sabdanya, barang siapa yang saumnya di hari Asyura di bulan Muharram atau sawaba asra ta'ala fi hajin wa mu'tamirin. Tadi Allah berikan pahala 10.000 malaikat. Ditambahkan kata Rasulullah yang saumnya di hari Asyura ditambah dan pahalanya 10.000 orang yang berhaji dan umrohnya mabrur. Bapak belum bisa berangkat haji, Bapak belum bisa berangkat umroh, tapi ketika melaksanakan saumnya di hari Asyura, kata Rasulullah, dibalas pahalanya sama dengan orang yang berhaji 10.000 orang. Nah, kira-kira kalau 10.000 biayanya berapa? Nah, gitu. Tahun ini aja biaya haji satu orang tuh 92.800.000. Satu orang berarti hampir 100 juta. Eta teh ongkos naungkul. Belum bekelna. Belum keur meser oleh-olehna kan. Nah, gitu. 82 juta teh ongkosna dibayar ku pemerintah 33 disubsidi. Subsidi tina pengembangan simpanan haji. Sisanya dibayar ku jamaah hampir 60 juta. Nah, gitu. Itu 59 sekian juta. Daftar pertama 25, pelunasan 35 kan? Hampir 35. Nah kan gitu kira-kira gitu Pak. Ya. 92. Maka kalau 10.000 berarti udah kebayang berapa miliar biayanya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala haji. Tapi Rasulullah mengistimewakan umatnya. Allah mengistimewakan umat Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang saum di hari Asyura, maka balasannya sama dengan orang yang ibadah haji. 10.000 orang. Hajinya pasti mabrur. Hajinya pasti mabrur. Bukan berarti wah keun we urang teh kudu ka haji puasa we. Encan hajina mangger. Pahalanya yang didapatkan, kewajiban Bapak mah tetap belum selesai. Yang punya hartanya, yang punya ongkosnya segera daftar haji. Ya, hari meser mobil kapeser, nambihan bumi kapeser, hari kewajiban teu kalakukeun. Maka eta yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak nih. Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa man kana lausa, barang siapa yang ada waktunya datang bulan Zulhijjah, bulan haji, bulan pelaksanaan ibadah haji, maka dia tidak palam yahujjah, tidak melaksanakan ibadah haji, teu daftar-daftar acan. Artos natos aya, kekayaannya sudah cukup, waktunya bulan haji sudah tiba, tapi dia tidak berangkat. Bukan tidak berangkat, teu daftar. Karena zaman sekarang tidak akan berangkat kalau tidak daftar haji. Nungguan lagi 20 tahun Pak. Sok aya kekayaan, maka kata Rasulullah kalau orang yang mengabaikan, membiarkan dirinya kekayaannya punya, waktunya sudah ada,
tapi dia tidak melaksanakan kewajiban haji, kata Rasulullah, jangan salahkan kalau nanti meninggalnya dicatat orang Yahudi, meninggalnya dicatat orang Nasrani, karena dia meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diancam oleh Rasul. Sok mangga ayeuna mah aya waktu. Jangan melihat, oh saya nanti Pak Ustadz sampai enggak waktunya daftar ayeuna ke kaburu maut. Urusan meninggal urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan usia urusan Allah. Kewajiban kita apa? Mendaftar haji. Kewajiban kita melaksanakan ibadah haji. Buktinya, Pak, hadirin memang orang yang sudah daftar mau berangkat tahun ini kemarin, sudah panggilannya ada, tiketnya sudah ada, tinggal berangkat, Pak. Sampai di embarkasi jatuh sakit, padahal ketika berangkat sehat, sampai di embarkasi mendadak sakit. Akhirnya masuk ke RSUD di Bekasi, sampai malam terus drop. Ketika pesawat mau berangkat meninggal dunia di rumah sakit. Artinya usia Allah yang tahu. Kewajiban kita adalah melaksanakan ibadahnya. Sok daftar, segerakan untuk melaksanakan kewajiban. Ada orang yang sepuh di atas 80 tahun, bahkan harus didorong-dorong, tapi tetap karena sudah mendaftar dipanggil oleh Allah berangkat tahun ini ibadah haji, walaupun di sana saya dorong-dorong pakai roda. Tapi alhamdulillah kemarin bisa ikut pulang lagi ke Indonesia dalam keadaan sehat. Tuh tidak menjamin usianya, karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan didoakan semuanya bisa berangkat ibadah haji dan amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka catat, walaupun kita belum bisa berangkat hari ini, tahun depan, tapi ketika datang bulan Muharram, lihat kapan hari Asyuranya, maka laksanakan saum sunnah Asyura. Allah balas nilai ibadahnya, nilai saumnya sama dengan ibadahnya 10.000 yang berhaji dan umroh. Wa asra ta'ala fi syahidin. Bahkan kata Rasulullah, bukan hanya itu pahalanya, Allah tambahkan pahala orang yang saum di hari Asyura dengan pahala 10.000 orang yang mati syahid. Orang yang wafat dalam keadaan syahid, pahalanya diberikan kepada orang yang saum di hari Asyura. Wa man masaha yadahu ala rasil yatimi yauma Asyura. Bahkan Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mengusap tangannya dengan menyayangi ala rosi yatimi kepada anak yatim, sahajal mina anu ngusapkeun panangan ka mastakana anak yatim, dengan menyayangina anak yatim dikumpulkan yauma Asyura pada hari Asyura. Yatim dikumpulkan dina hari Asyura, diberikan santunannya, disayangi, diusap kepalanya. Kata Rasulullah, rafa'allahu ta'ala, Allah akan meninggikan baginya bikulli sya'ratin darajah, sejumlah rambut yang diusapnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari Asyura bulan Muharram sering disebut lebaran yatim. Sok mangga pada DKM remaja masjid, besok hari Asyura ajak masyarakat, ayo orang santuni yatim. Bukan hanya nyantunin, usap Pak. Utama usap sirahna, mastakana dielus, ulah ditelegukeun, kade dielus. Maka rambut anu kepegang
rambut yang kepegang sejumlah itulah Allah tingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulah ieu mah ngusap hungkul. Ayo aya anak yatim diudag-udag diusapan. Pasihan mah santuni. Nah, lain diusapan hungkul nya Pak, disantuni. Oh, urang mah teu aya cenah aya kegiatan DKM bagi yatim. Urang ngiring hadir milu ngusapna teu naon. Supaya menyenangkan anak yatim. Hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan saking istimewanya hari Asyura, waman fatara mu'minan lailata asyura. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberi buka puasa seorang mukmin yang saum di hari Asyura. Bapak ada yang saum di hari Asyura, ibunya masak di rumah diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Bakaan nama abtara indahu jami'a ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, ketika dia memberi makan orang yang saum di hari Asyura, memberi bukanya orang yang saum di hari Asyura, seperti halnya kata Rasulullah dia sudah membagikan makan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang aya nu saum di hari Asyura Pak, besok ada yang saum. Pak Ustad Rijal saum, Pak Ustad abdi yang ngadamel kolak pasihkan. Dimakan oleh yang puasa di hari Asyura, maka memberi makan walaupun satu mangkok kolak gitu. Atau sepotong roti yang dimakannya sama halnya dia sudah memberi makan seluruh umat Rasulullah SAW. Sama. Kira-kira umat Rasulullah berapa miliar jumlahnya? Dari semenjak Rasulullah SAW hidupnya sampai akhir berapa jumlah umat Rasulullah? Nah inilah Bapak Ibu, Bapak hadirin rahimakumullah, keistimewaan hari Asyura. Saking istimewanya diberikan pahala yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan hari Asyura yang lainnya, bahkan qala ba'duhum, sebagian para ulama menyampaikan bahwa hari Asyura itu li'anna Allah ta'ala innama sumiya Asyura, dinamakan hari Asyura itu li'annahu asiru yaumin minal Muharram. Sebagian mengatakan bahwa hari Asyura itu adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Sebagiannya menyatakan, kenapa disebut hari Asyura, disebut hari ke-10 bulan Muharram. Berarti tanggal 10 Muharram. Tetapi sebagian lagi menyampaikan li'anna Allah ta'ala akrama fihi asrata minal anbiya, bahwasanya di hari Asyura itu Allah memuliakan 10 nabi yang istimewa, yang mendapatkan gelar ulul azmi, yang mendapatkan keistimewaan. Bahkan sebagian lagi mereka menyatakan li'anna Allah ta'ala akrama fihi wa qala banum li'annahu asyiru asra karomatin akramallahu biha hadil ummah. Sebagian lagi menyatakan bahwa disebut hari Asyura itu karena Allah Subhanahu wa taala akramallahu biha hadil ummah, Allah memuliakan umat Rasulullah asra karomatin dengan 10 karomah. Kita ini umat Rasulullah yang meyakini keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya.
Maka Allah memberikan 10 karomah. 10 karomah kepada umat Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Umat Nabi Musa tidak mendapatkan, umat Nabi Nuh tidak mendapatkan, umat Nabi Ibrahim demikian juga tidak dapat. Hanya diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah. Mana yang 10 karomah? 10 karomah itu harus diingat oleh kita, Pak. Karomah ini akan hadir setiap tahun. 10 karomah itu akan kita dapatkan setiap tahun. Jangan pernah dilewatkan. Dicatat oleh kita, diingat-ingat. Oh, ada karomah bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu. Awaluha yang pertama, karomah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah adalah Syahrul Rajab. Karomahnya, kemuliaannya bulan Rajab. Hati-hati, setiap datang bulan Rajab harus taki-taki, siap-siap. Ada kemuliaan yang Allah berikan selama bulan Rajab. Banyak keistimewaan yang Allah berikan selama bulan Rajab. Bukan hanya sekedar kita setiap bulan Rajab memperingati Isra wal Mi'raj, tapi istilah selama bulan Rajab karena bulan itu disebut bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya karomahnya bulan Rajab, wa huwa syahrullah, disebut bulan Allah. Kan Rasulullah pernah menyampaikan, inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Kata Rasulullah, bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sa'ban itu bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maka Allah muliakan bulan Rajab. Wa innama ja'alahu karamah, Allah menjadikan kemuliaan dengan karomahnya bulan Rajab lihadil ummah wa fadluhu ala sairis suhur kafadli hadil ummati ala sairil umami. Allah muliakan bulan Rajab khusus bagi umat Rasulullah seperti Allah memuliakan bulan ini kafadli hadil ummati ala sairil umam, seperti mulianya umat Rasulullah mengalahkan umat lain selain umat Rasulullah. Jauh Pak derajatnya, tingkatannya jauh. Maka sok datang bulan Rajab, tingkatkan ibadahnya. Datang bulan Rajab, perbanyak sodakohnya. Datang bulan Rajab, perbanyak amal soleh. Yang kedua, wasaniha, yang kedua Allah sampaikan syahrus Sa'ban. Yang kedua Allah jadikan karomah bagi umat Rasulullah adalah dengan bulan Sa'ban. Karena bulan Sa'ban adalah wafadluhu ala sairi suhur kafadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya'i alaihi salatu wassalam. Bulan Sa'ban itu dimuliakan, ada karomah di sana. Kadang Bapak punten, hadirin yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar kalimat karomah. Karomah itu artinya kemuliaan, keistimewaan. Ada orang soleh, baik masih hidup ataupun sudah wafat, oh punya karomah. Seorang waliullah ada karomahnya, ada keistimewaannya. Apa istimewanya? Macam-macam. Nah, termasuk bulan Sa'ban diistimewakan oleh Allah karena di sana yang disampaikan Rasulullah, Sa'ban itu bulanku, di mana aku senang kalau datang bulan Sa'ban memperbanyak saum. Kata Rasul, karena aku ingin ketika diangkat catatan amalku, aku sedang melaksanakan ibadah saum. Nah itu.
Karena bulan Sa'ban adalah bulan diangkatnya amal catat. Pasti di bulan Sa'ban yang disebut dengan malam nisfu Sa'ban diangkat oleh malaikat. Nah, mudah-mudahan dengan amal karomahnya bulan Sa'ban, setiap bulan Sa'ban kita perbanyak amal soleh, khususnya yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasalisu yang ketiga, Pak, karomahnya umat Rasulullah. Yang ketiga adalah Syahrul Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sa'ban, yang ketiga bulan Ramadan. Jadi setiap tahun ada 3 bulan tuh. Bulan Rajab, loncat bulan Sa'ban, lanjut bulan Ramadan. Bulan yang karomahnya untuk umat Rasulullah, karena di bulan Ramadan ini Allah perintahkan yang namanya ibadah saum wajib. Maka bulan Ramadan ini adalah wafadlu ala sairi syahri tafadlillahi ta'ala ala khalqi. Keistimewaannya seperti unggulnya, istimewanya zat Allah mengalahkan pada makhluk. Derajatnya tinggi bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan di bulan Ramadan. Malamnya kita qiyamul lail, siangnya kita saum di bulan Ramadan. Selama 24 jam diisi dengan amal soleh. Maka ketika Rasulullah menyampaikan man shoma Ramadana wa atba'u sittan min Syawal, barang siapa yang saum bulan Ramadan 1 bulan dilanjutkan dengan ditambah 6 hari di bulan Syawal, kana kayaumid dahri, maka dia sama dengan pahala melaksanakan saum selama 1 bulan. Itu. Dan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi'u yang keempat, keistimewaan karomah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah adalah Lailatul Qadri. Adanya malam Lailatul Qadar. Nggak ada, Pak, di umat sebelumnya yang namanya Lailatul Qadar. Hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya khairun min alfi syahr. Keistimewaan Lailatul Qadar, 1 malam itu ibadahnya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah selama 83 tahun. 1000 bulan dibagi 12, ya, hampir 83 tahun. Wal khamisu yang kelima yaumul fitri. Karomah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah adalah hari fitri, Idul Fitri. Kenapa yaumul fitri wa huwa yaumul jaza? Karena hari fitri itu ada hari pembalasan pahala. Maka dianjurkan oleh Rasulullah setiap datang Idul Fitri perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak takbir. Maka disunahkan membaca kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Perbanyak takbir, tasbih dan tahmid. Wasadisu dan yang keenam ayyamul usri, 10 hari pertengahan di setiap bulan, yaitu pertengahan di bulan tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Maka dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan saum ayyamul bid, ayyamul usur. Wahia ayyamu dzikrullah ta'ala, hari di mana waktu yang paling tepat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabiu yang ketujuh yaumu Arafah, hari karomah, diistimewakan oleh bagi umat Rasulullah adalah hari Arafah. Hari Arafah wa saumuhu kafaratu sintaini. Hari Arafah itu adalah saumnya di hari Arafah bisa menghapus dosa selama 2 tahun.
Maka hari Arafah diperuntukkan bagi umat Rasulullah yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau yang ibadah haji sudah pasti Pak, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pulang haji kayaumi waladatu ummuhu. Orang yang baru pulang ibadah haji itu seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih Pak. Makanya jangan takut, saya ingatkan, jangan khawatir, jangan takut. Pak Ustadz, kalau saya berangkat haji, saya kan tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun androk. Ya. Tukang bobok, tukang tarok. Bagaimana nanti saya di sana langsung dibalas nanti oleh Allah di sana dosa-dosa saya? Bukan dibalas, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang sampai di hari Arafah dan melaksanakan wukuf di Arafah, menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya sampai tawaf ifadah dan sa'inya tahallus tsani, selesailah ibadah hajinya, maka dibersihkan semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada pembalasan Pak di dunia. Pembalasan itu nanti akan Allah berikan di akhirat. Tapi ketika kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa, apa yang akan dibalas adalah kebaikan. Maka berbahagialah mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berhaji dan berumroh. Rasulullah sampaikan, al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Bagi haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Maka bagi orang yang tidak bisa berangkat wukuf di Arafah, Allah berikan pahala dengan saumnya. Saum di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Ada kemarin saum. Insya Allah yang saum kemarin tanggal 9, maka Allah balas pahalanya ibadah saumnya dengan kafaratu sintaini, kifarat dosa-dosanya selama 2 tahun. Alhamdulillah, bagi yang saum dosanya dihapuskan oleh Allah, dosa tahun yang lalu dan dosa tahun ini selama 2 tahun dosanya. Tuh Bapak hadirin kalau bagja Pak, jadi umat Rasulullah itu bagja. Sholatnya jadi penghapus dosa, saumnya jadi penghapus dosa. Karena kita manusia tidak terlepas dari hilaf dan dosa. Maka Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, mengingatkan terus kepada umatnya. Apa yang diingatkan Rasulullah? Sok atuh, setiap perbuatan yang kita lakukan ikuti iringi dengan amal soleh. Fa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah setiap perbuatan salah kita dengan amal soleh. Sodako, saum, ya. Bangun tidur, kita berangkat pekerjaan, pulang pekerjaan, bisa jadi selama perjalanan berbuat dosa. Maka hapuskan dosa-dosa kita dengan amal minimal. Datang hari Arafah saum, datang hari Asyura saum, apalagi saum di bulan Ramadan. Wasaminu, dan yang ke-8 di antara 10 karomahnya umat Rasulullah, yang ke-8 adalah Yaumun Nahar, hari Idul Adha, hari kurban. Wa huwa Yaumun Nahar wa huwa yaumul kurban. Hari Nahar itu hari Idul Kurban. Maka istimewanya hari kurban tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, 13 Zulhijjah itu hari kurban. Enggak sempat melaksanakan tanggal 10 Zulhijjah, boleh tanggal 11. Enggak sempat, boleh tanggal 12.
Enggak sempat boleh tanggal 13. Boleh 4 hari itu. Yang diperbolehkan menyembelih kurban. Disebut hari nahar. Maka keistimewaan hari nahar inilah yang diistimewakan oleh Allah untuk umat Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan begini, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqribanna musallaya. Rasulullah mengancam di hari Idul Adha, di hari kurban. Tadi tanggal 10 sampai tanggal 13. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya keluasan, waktunya sudah tiba, masih ada cukup tanggal 10 sampai tanggal 13. Uangnya, hartanya cukup untuk beli kambing kurban. Falam yudohi, tapi dia cuek, mangsa bodoh, tidak berkurban. Hari ganti motor kapeser, meser domba kurban kapeser. Kata Rasulullah, fala yuqribanna musallaya. Awas, tong sakali-kali ngadeketan tempat sholatku. Artinya apa? Rasulullah jijik, membenci umatnya yang punya harta, datang waktu kurban cuek, tidak mau berkurban. Enggak mau ya pokoknya. Bukan karena halangan ujur syariat, tapi benar-benar mengabaikan perintah Rasul. Kata Rasul, aku benci, jangan sekali-kali dekat dengan tempat sholatku gitu. Diancam. Artinya sok setiap tahun ketemu ada hari kurban, ada hartanya, kurbankan untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Pak, yakin orang berhaji, kata Allah sampaikan, aku menjamin pulangnya akan aku ganti hartanya. Haji sampai ratusan juta berangkat, biayanya dikeluarkan, Allah jamin pulangnya dia akan diganti hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berkurban menghabiskan hartanya untuk berkurban, Allah akan ganti hartanya, insya Allah. Lihat orang yang sering berkurban, apakah berkurang hartanya? Tidak. Bahkan harta itu tidak akan kita bawa sampai meninggal dunia, tetapi kurban akan kita bawa. Bahkan dalam keterangan bisa jadi tunggangan Bapak hadirin nanti di yaumil qiyamah. Bisa jadi menjadi syafaat penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Itu kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah. Wattasi'u, yang ke-9 karomahnya umat Rasulullah adalah yaumul jum'ah. Hari Jumat. Hari Jumat tuh keramat, Pak. Hati-hati, hari Jumat tuh hari karomah. Hari Jumat. Jangan menyia-nyiakan hari Jumat, spesialkan setiap datang hari Jumat. Di pagi hari sudah bersih-bersih. Hari Kamis, hari Rabu sebelumnya kukunya udah dibersihkan, dipotong. Yang panjangnya, yang kumisnya nggak rapi dirapihkan. Jenggotnya dibersihkan. Maka berangkat sholat Jumat, mandi besar, bersihkan badan. Berangkat dengan pakaian yang paling bagus, kasih wangi-wangian, menghadiri sholat Jumat. Fala yatahaddas, jangan berbicara ketika khotib naik mimbar, dengarkan. Maka Allah akan turunkan karomahnya hari Jumat. Itu istri yang di rumah, walaupun gak berangkat Jumat, dikasih tahu, diajarkan, hari ini hari Jumat, hari karomah. Allah turunkan kemuliaan bagi kita. Maka kemuliaan itu harus kita jaga dengan kemuliaannya. Mamah di rumah sok bersih-bersih. Jangan bapak mau berangkat Jumat, mama masih bau, ya sama ikut bersihkan diri. Pulang dari Jumatan bapaknya, suaminya, mama sudah nyiapin, ada kopinya, kan gitu.
Ya, ada sesungguhnya. Oh indah. Kenapa? Mamah kenapa seperti ini? Ibu kenapa ini? Pak, ayah, mamah tuh ingin memuliakan hari Jumat, menyediakan untuk ayah yang baru pulang Jumat. Karena apa? Ingin memuliakan hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat adalah Rasulullah menyampaikan wa sayyidul ayam, penghulunya hari adalah hari Jumat. Maka keistimewaan dibandingkan dengan hari yang lain, Senin sampai dengan Kamis, Sabtu sampai dengan Kamis. Jumat adalah hari istimewa. Maka Jumat diistimewakan oleh Allah khusus untuk siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal asiru, dan yang ke-10, yang terakhir 10 karomah umat Rasulullah itu adalah yaumu Asyura, yaitu hari Asyura. Yang ke-10 hari Asyura, yaitu Allah dan Rasulullah memberikan keistimewaan ini. Wa shaumuhu kafaratu sanatin, dan puasanya di hari Asyura sebagian ulama menyampaikan sebagai penghapus dosa selama 1 tahun. Falikulli waqtin min hadil awqati karomah ja'alahallahu ta'ala lihadil ummah litakfiri dunubihim wa tathhiri khotoyahum. Allah jadikan setiap waktu tadi, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kemudian yang keempat Allah muliakan karomah Lailatul Qadar, yang kelima hari Idul Fitri, yang keenam itu hari 10 pertengahan setiap bulan, hari-hari ke-10. Yang ketujuh Allah muliakan dengan hari Arafah. Yang ke-8 dengan hari Kurban Idul Adha. Yang ke-9 dengan hari Jumat. Yang 10 hari Asyura. Nah, setiap waktu itu Pak, 10 waktu itu, setiap kita ketemu di waktu-waktu itu, yang memuliakannya entah dengan saumnya, yang memuliakan entah dengan sodakohnya, yang memuliakan entah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka semua yang dilakukannya litakfiri dunubihim, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah bersihkan dosa-dosanya, wa tathhiri khotoyahum, dan Allah membersihkan segala kesalahannya. Artinya dosanya kepada Allah dihapuskan, kesalahan kehilafannya kepada Allah dihapuskan, karena memuliakan 10 waktu tersebut. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, qalat kana yaumu Asyura yauman saumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana yasumuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah falamma qadamal Madinah farada siyamu syahri Ramadan. Kata Siti Aisyah, hari Asyura itu adalah hari yang dimana saumnya orang-orang Quraisy jahiliyah, orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy jahiliyah dulu, ya, orang musyrikin dulu, orang Quraisy, mereka setiap datang hari Asyura berpuasa, Pak. Wa kana yasumuhu, dan begitu pun juga Rasulullah SAW berpuasa. Yang dilakukan oleh orang Yahudi di sana, oleh orang Quraisy di sana, ya, Quraisy jahiliyah dulu belum mengenal agama Islam, syariat Rasulullah belum mengenal, tapi mereka sudah biasa melakukan saum Asyura. Kata Siti Aisyah, Nabi pun mengikuti apa yang mereka lakukan. Kenapa ketika ditanya, kenapa kalian berpuasa? Padahal kata mereka, karena waktu itu hari Asyura
peristiwa di mana Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka setelah selamat Allah menyelamatkan kaum Nabi Musa, maka kaum Nabi Musa pun saum ketika hari itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Maka kata Nabi menjumpai umat kaum Quraisy melaksanakan saum, kata Nabi, ana ahakku wa aula bisaum. Justru harusnya aku yang lebih berhak, lebih utama berpuasa di hari Asyura. Falamma qadamal Madinah, maka ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, ya, setelah hijrah farodos yaumu syahri Ramadan, barulah turun perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, itu kalau turunnya ayat ini setelah Nabi hijrah ke Madinah, sudah ada di Madinah, maka turunlah perintah puasa Ramadan. Oleh karenanya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, inni kuntu umirtu bisaumi yaumi Asyura. Duh, kapung kurma kuring teh aku diperintahkan oleh Allah untuk puasa Asyura. Jadi dulu mah wajib Asyura itu setiap tahun puasa hari Asyura. Dulu sebelum perintah puasa Ramadan diperintahkan oleh Allah, puasa Asyura menjadi kewajib bagi Nabi. Tetapi kata Nabi, karena turun perintah Allah saum di bulan Ramadan, oleh karenanya Rasulullah menyampaikan paman sya'a shoma wa man sya'a taroka. Kata Nabi, sok kalau yang mampu puasa sunnah, pahalanya tadi yang disebutkan Rasulullah. Tapi kalau ada halangan tidak menjadi wajib, artinya tidak puasanya tidak jadi dosa. Sehingga saum Asyura hukumnya sunnah, sudah tidak wajib lagi sunnah. Saking sunnahnya tapi pahalanya diistimewakan oleh Allah untuk umat Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan, inilah Pak istimewanya hari Asyura. Sok mangga besok sebentar lagi 12 hari ke depan kita akan ketemu hari Asyura. Maka sebagian ulama mengajarkan, Siti Aisyah mengatakan yaumu Asyura yaumut tasi. Asyura itu hari ke-9 Muharram. Sebagian ulama hari Asyura itu hari ke-10 Muharram. Tetapi sebagian lagi menyampaikan lakukanlah saum 2 hari di hari Asyura, hari ke-9, hari ke-10, atau hari ke-10, hari ke-11. Tujuannya apa? Bedakan diri kita dengan umat Yahudi. Orang Yahudi mah puasanya Asyura tuh tanggal 10 doang. Kita mah plus tanggal 9 atau tanggal 11 2 hari. Boleh 1 hari boleh. Tetap mendapatkan pahala yang disampaikan Rasulullah SAW. Supaya kita membedakan dengan umat Yahudi, tambahkan hari ke-9 atau tambahkan hari ke-11. Nah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita 10 karomah ini bisa dimiliki oleh kita. 10 kemuliaan ini bisa kita dapatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh, yang senantiasa taat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tuh Pak, sunnah Rasulullah itu lain sunnah Rasulullah yang ribut cuman ngurusin jenggot. Ya, cenah lamun teu make jenggot teh lain sunnah kan. Lain eta unggul, banyak sunnah Rasulullah. Termasuk 10 karomah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui materi malam ini ya semakin menambah kita wawasan keagamaan kita,
sebagaimana yang disampaikan tadi, Allah menghendaki kita menjadi orang baik, maka Allah pun memudahkan kita untuk paham dalam agama, memudahkan kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu dalam mengembangkan syariat agama. Mudah-mudahan itu saja yang bisa disampaikan ya. Sekali lagi, Allah perkenankan kita untuk duduk di majlis ilmu, berarti Allah perkenankan kita untuk menghapus dosa-dosa kita semuanya. Allah lipat gandakan pahala kita, sehingga nanti di yaumil kiamah, di akhir hayat kita dicatat orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan ya saudara-saudara kita, sahabat, keluarga, kerabat, orang-orang yang tercinta, yang dekat dengan kita, yang sedang sakit, disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sulit, dimudahkan urusannya. Anak-anak kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Karirnya disukseskan oleh Allah, rizkinya diluaskan, diselamatkan dunia akhiratnya, dijauhkan dari balainya, dan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, umur panjang, luas rizki dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadanil muhtar wa alil attar wa sabil ahyar adadan yamillahi wa abdali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'afiyatin wa salamatin wa sihatin wa quwwah. Allahumma ja'al min auladina wa talamidina wa tulabana min ahli ilmi wa taqwa istiqamah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was salamata was sihhata wal quwwah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian Bapak jamaah hadirin rahimakumullah yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kekeliruan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma bi'ilal wa bi'tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.